Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di presentasi saya kali ini. Sebelum mulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Afriski Agidatul Mizan dengan NIM F1D021022 dengan program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Mataram. Pada presentasi ini saya akan membahas tentang cache memory. Tujuan saya presentasi adalah untuk mengetahui penjelasan tentang cache memory. Cache memory mungkin tidak asing bagi mahasiswa teknik informatika atau anak IT atau mahasiswa IT. Baik, pengertian cache memory adalah memori yang berukuran kecil yang sifatnya temporary atau sementara dalam terminologi hardware. Memori berkecepatan tinggi yang menjembatani aliran data antara prosesor dengan memori utama atau RAM yang biasanya memiliki kecepatan yang lebih rendah. Fungsi cache memory mempercepat proses akses data pada sebuah perangkat, meringankan beban kerja prosesor perangkat, mempercepat kinerja dan performa memori perangkat, dan yang terakhir menjadi perantara antara CPU dan RAM, memori utama. Dan ada jenis-jenis cache. Yang pertama ada cache disk, yaitu memori cache yang digunakan untuk mempercepat proses penyimpanan dan pengaksesan data dari hard disk host. Dan yang kedua ada web cache, yang artinya aktivitas menyimpan data seperti salinan halaman web yang dilayani oleh server web untuk digunakan kembali. Dan yang terakhir ada cache server, yaitu server atau layanan jaringan khusus yang bertindak sebagai server yang menyimpan halaman web atau konten internet lainnya secara lokal. Cara kerja cache memory. Yang pertama, jika prosesor membutuhkan suatu data, pertama-tama dia akan mencarinya pada cache. Yang kedua, jika data ditemukan, prosesor akan langsung membacanya dengan delay yang sangat kecil. Ketiga, tetapi jika data yang dicari tidak ditemukan, prosesor akan mencarinya pada RAM yang kecepatannya lebih rendah. Keempat, pada umumnya, cache dapat menyediakan data yang dibutuhkan oleh prosesor sehingga pengaruh kerja RAM yang lambat dapat dikurangi. Kelima, dengan cara ini maka memori bandwidth akan naik dan kerja prosesor menjadi lebih efisien. Dan yang keenam atau yang terakhir, yaitu selain itu kapasitas memori cache yang semakin besar juga akan meningkatkan kecepatan kerja komputer secara keseluruhan. Prioritas penyimpanan dan pengambilan data. Dalam mekanisme kerjanya, data yang akan diproses oleh prosesor pertama kali dicari di L1 cache. Bila tidak ada, maka akan diambil dari L2 cache. Kemudian dicari di L3 cache bila ada. Jika tetap tidak ada, maka akan dicari di memori utama. Pengambilan data di L2 cache hanya dilakukan bila di L1 cache tidak ada. Jika isi cache penuh, data yang paling lama akan dibuang dan digantikan oleh data yang baru diproses oleh prosesor. Proses ini dapat menghemat waktu dalam proses mengakses data yang sama, dibandingkan jika prosesor berulang-ulang harus mencari data ke memori utama. Secara logika, kapasitas cache memori yang lebih besar dapat membantu memperbaiki kinerja prosesor. Setidak-tidaknya mempersingkat waktu yang diperlukan dalam proses mengakses data. Level cache dibagi menjadi 3. Yang pertama ada cache memory level 1, adalah cache memory yang terletak dalam prosesor atau cache internal. Cache ini memiliki kecepatan akses paling tinggi dan harganya paling mahal. Cache level 2 atau L2 memiliki kapasitas yang lebih besar, yaitu berkisar antara 256 KB sampai dengan 2 MB. Namun, cache L2 ini memiliki kecepatan yang lebih rendah dari cache L1. Cache L2 terletak pada terpisah dengan prosesor atau disebut dengan cache eksternal. Dan yang terakhir ada cache level 3. Hanya dimiliki oleh prosesor yang memiliki unit lebih dari satu, misalnya dual core dan quadruple core. Fungsinya adalah
untuk mengontrol data yang masuk dari chips L2 dari masing-masing inti prosesor. Letak chips pada komputer. Pertama, terdapat di luar prosesor atau off-chip. Berada pada motherboard, memiliki jenis ini kecepatan aksesnya sangat cepat, meskipun tidak secepat chips memori jenis pertama. L1 chips terintegrasi dengan chip prosesor, artinya letak L1 chips sudah menyatu dengan chip prosesor berada di dalam capping prosesor. L2 chips ada yang menyatu dengan chip prosesor, ada pula yang terletak di luar chip prosesor, yaitu di motherboard dekat dengan posisi dudukan prosesor. Pada era prosesor Intel 80486 atau sebelumnya, letak L2 chips kebanyakan berada di luar chip prosesor. Chip chips terpisah dari prosesor, berdiri mandiri dekat chip prosesor. Sejak era prosesor Intel Pentium, letak L2 chips ini sudah terintegrasi dengan chip prosesor, menyatu dengan capping prosesor. Posisi L2 chips selalu terletak antara L1 chips dengan memori utama. L3 chips belum diimplementasikan secara umum pada semua jenis prosesor, hanya prosesor-prosesor tertentu yang memiliki L3 chips. Kecepatan chips memori. Transfer data dari L1 chips ke prosesor terjadi paling cepat dibandingkan L2 chips maupun L3 chips bila ada. Kecepatan mendekati kecepatan register. Register adalah memori berukuran sangat kecil dengan kecepatan akses sangat tinggi. Secara fisik, L1 chips tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. L1 chips adalah lokasi pertama yang diakses oleh prosesor ketika mencari pasokan data. Kapasitas simpan datanya paling kecil, antara puluhan hingga ribuan bit, tergantung jenis prosesor. Pada beberapa jenis prosesor Pentium, kapasitasnya 16 KB yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu 8 KB untuk menyimpan instruksi dan 8 KB untuk menyimpan data. Transfer data tercepat kedua setelah L1 chips adalah L2 chips. Prosesor dapat mengambil data dari chips L2 yang terintegrasi on chip lebih cepat daripada chips L2 yang tidak terintegrasi. Kapasitas simpan datanya lebih besar dibandingkan L1 chips, antara ratusan ribu bit hingga jutaan bit. Ada yang 256 KB, 512 KB, 1 MB, 2 MB, bahkan 8 MB. Tergantung jenis prosesornya. Kapasitas simpan data untuk L3 chips. Dan yang terakhir ada perbedaan L1, L2, dan L3. Di sini kita bisa lihat bahwa L1 memiliki chips LI adalah memori yang utama dan kecepatannya sama dengan kecepatan prosesor. Dan untuk L2, chips L2 adalah memori yang kedua atau sekunder. Kecepatannya di bawah kecepatan chips L1. Dan yang terakhir ada L3. Chips L3 memiliki kapasitas lebih besar dari chips L2. Lebih lambat dari chips L2 tetapi lebih cepat dari memori utama. Terima kasih. Ini saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.